kalau lokasi seperti di Majangin, nah itu kan jauh, bukan waktu gitu kan. Dan kita juga kalau memang dibutuhkan dalam waktu ini itu juga tetap turun. Tapi karena kadang sudah ada BPBD, sudah ada damkar, maju kan, bahkan ada Basarnas. Tapi sepanjang memang anggota saya bisa terjangkau, anggota saya tetap membantu. Tetap turun ya? Tetap turun, ya. Karena gini, kita kan di kecamatan ada perwakilan. Iya. Oh, di Jadi kecamatan ada perwakilan? Ada, ya, tapi ada beberapa kecamatan yang memang tidak ada, seperti Batangasai, Mendingin Timur ya. Tapi sama air hitamnya, semua kecamatan ada, contoh di Pau, Mandiangnya. Ketika ada kejadian kebakaran, itu anggota kita hubungi untuk langsung turun ke lokasi. Memastikan. Nah, iya, itu bisa juga itu. Tapi kemarin kebakaran itu kan sibuk dengan perubahan. Itu anggota saya itu bantu, itu makanya cuma ada api manual itu kan. Nah itu seperti itu. Cepat tanggap ya Pak ya? Ya, karena memang keberadaan kita memang diminta untuk membantu masyarakat. Ini Pak, selama baru udah 1 bulan dari program ini. Ya. Dan apa Pak kendala selama 1 bulan yang sudah Bapak sebagai pimpinan Satpol PP kendala dalam menghadapi program ini Pak? Ya, sebenarnya yang kendala yang berat tidak ada sih, tapi yang jelas kendala kita di sarana prasarana kita masih terbatas. Contoh ya, memang kita telepon ya ada kita online ini sudah, karena operator kan cuma satu. Memang sekarang ini operator itu dipegang langsung oleh dandunya, dandu TSC. Kemudian adminnya juga di kantor, admin kan tidak jam kerja saja, tapi kan dia memang maksudnya ke operator gitu kan. Nah, cuman anak anggota kita ini kan masing-masing kan dia tinggalnya berjauhan, kan di tempat. Karena kita aktif itu tidak sampai di kantor tuh rumah jendela, kan dia di rumah masing-masing. Tapi apa namanya itu mobil memang bisa di pimpinannya gitu kan. Nah, ketika pimpinannya dapat telepon, dia langsung hubungi anggota. Nah, karena ya HP kan ada, tapi memang kami perlu sarana hati sebenarnya. Anak hati itu memang belum lengkap gitu kan. Karena kalau menggunakan HP, ya kadang-kadang ada kendala sinyal, kendala juga kadang suka habis pakai, segala macam kan itu macam-macam lah. Nah itu salah satu kendala yang pertama. Kedua kendaraan, karena ada tempat-tempat yang tidak bisa kita kejar pakai mobil. Nah itu kita tidak punya kendaraan bermotor, itu yang sedang kita ajukan sih, kita tidak diberikan fasilitas kendaraan bermotor untuk patroli, terutama untuk TPSC, karena ada tempat-tempat yang memang tidak bisa dijangkau pakai mobil. Harus pakai motor. Itu kendala memang yang sampai saat ini memang, tapi itu sudah jadi bahan kita untuk ke depan kita benahi gitu kan, kita ajukan penambahan, termasuk juga menambah anggota kalau memang nanti bisa, kemudian perlengkapan lain seperti senter, pokoknya memang banyak tuh, borgol, kan banyak sekali perlengkapan. Mereka sudah kemarin saya suruh inventarisir untuk tim apa, sudah saya catat dan sudah saya ajukan di anggaran 2025 gitu. Borgol termasuk ya? Borgol, nanti kalau nangkap orang yang kita bisa ngobrol. Karena secara pribadi kami kalau Satpol PP untuk ngamannya di pasar. Ini sejak selalu ini yang kami lakukan itu sebaliknya. Karena rata-rata kalau kita lihat kalau itu kan tertib pakai KL aja kan, kalau lihat di TV, kadang lihat di mana-mana gitu kan. Ya memang salah satunya seperti itu. Kami memang sebenarnya tugas menertibkan PKL itu sudah seperti yang ada di tertib sampai diangkut alat-alatnya itu sebenarnya sudah langkah terakhir sebenarnya. Karena membina PKL ini kan sebenarnya tugasnya di dinas perintah ya. Mereka yang sebenarnya tugas menata, kemudian apa namanya itu menataan dia, kemudian mencari ke tempat di mana dia itu berjualan. Nah kami ini karena memang sudah ada perda yang mengatur tentang ketertiban umum yang nomor 4 tahun 2020 itu, salah satunya ya pedagang tidak boleh berjualan di trotoar, tidak boleh berjualan di badan jalan. Nah ketika itu kita dapati ya mau itu kita berikan peringatan dulu, bisa kayak teguran. Nah ketika nanti tidak didaftar, kadang-kadang ya kita ada jadwal penertiban gitu kan, sampai kita angkut barangnya kemarin kan, ya memang sesuatu yang tidak mengenakan sih. Nah, tapi itu adalah merupakan cara kita untuk supaya mereka punya efek jerah gitu kan. Dan sambil kita juga memahamkan mereka untuk mematuhi. Kita sebenarnya di sini tidak ada yang melarang mereka berjualan. Bahkan kita juga ingin ekonomi itu tumbuh gitu kan, mereka berkembang gitu kan, tapi dengan cara yang tidak menyalahi aturan.
Nah itu harapan kita seperti itu. Makanya kami kemarin melalui kita sudah bentuk tim terpadu, namanya itu terpadu SK4 itu dari singkat satuan kerja tentang Gubernur Kabupaten, dan itu diketuai oleh Pak Seda dan anggota itu OPD terkait. Sebagai ketua harinya saya sendiri selaku pasar publik itu sudah kita bentuk dan di SK kan Kabupaten. Nah harapan kita ke depan tim ini berjalan gitu. Kita juga sudah susun SOP, ada 5 SOP sudah saya susun dan sudah di SK kan oleh Pak Bupati. Itu nah harapan kita itu bisa berjalan gitu. Dan kita evaluasi nanti sudah ada kendala apa. Harapan kita ya itu tadi bisa mengendalikan yang selama ini jadi masalah di masyarakat kita. Contoh sekarang ini belum terpecah sampai sekarang anak-anak pang, pengemis makin banyak. Nah, sementara kan kita mengubah seninya kesulitan. Kenapa? Karena rata-rata mereka ini bukan penduduk asli gitu kan, pendatang. Dicurigai memang ada oknum yang membawanya ke sini gitu kan. Nah itu yang belum terpecahkan sampai sekarang, makanya kami di Rumah sudah susun SOP. Mudah-mudahan dinas sosial itu bisa ke depan bisa bekerjasama dengan kita dan menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan. Karena sampai saat ini kabupaten kita belum punya panti sosial. Nah karena ketika kita mengamankan mereka yang gelandangan, gepeng-gepeng itu ya, terus pengemis itu masuk juga anak-anak pang itu kan bisa kita tangkap, kita masukkan di panti sosial, mereka kita bina. Tapi kalau misalnya mereka mendatang Pak, itu kita bina juga atau kembalikan ke daerah mereka? Kita lihat dulu. Kalau memang dia mau sadar atau mau kembali ke daerah, kita